Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk sesi ketiga. Sesi ketiga kita akan pelajari tentang EMG atau elektromiografi. Hampir sama. Nah, apa itu EMG? EMG itu adalah merupakan alat yang mampu merekam. Ingat, merekam jumlah seberapa besar kelistrikan otot yang terjadi saat kontraksi otot dalam bentuk hasil grafik, monitor, atau audio feedback. Jadi bisa terdengar, bisa terlihat di monitor ya, dalam bentuk, kalau di monitor dalam bentuk grafik. Nah, EMG bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot atau membuat otot lebih rileks. Karena pada saat kita lihat di monitor kontraksi ototnya itu menurun, maka dengan sendirinya pasien itu akan menstimulasi dirinya untuk meningkatkan kekuatan otot. Itu namanya feedback-nya. Atau misalnya kita lihat grafiknya terlalu tinggi untuk suatu kontraksi otot. Karena pasien melihat itu terlalu tinggi dalam grafik atau suara, maka dengan sendirinya dia akan mengontrol atau fisioterapis mengatakan, Pak, tolong dikontrol supaya kontraksinya agak sedikit direndahkan sehingga otot itu bisa menjadi lebih rileks. Nah, itu tujuan dari EMG. Nah, efek yang akan dihasilkan ya, itu dengan cara pasien sendiri yang akan mengontrol kontraksi dan relaksasi otot tersebut. Jadi EMG itu hanya memberikan hasil seberapa besar kontraksi otot yang terjadi di monitor atau dalam bentuk pendengaran atau suara. Ya, ingat, dia tidak memberikan energi listrik, dia justru merekam. Nah, muscle function seperti kita tahu fungsi dari otot sebagai penggerak ya. Lalu di otot ada sensori ya, sensori otot itu terdiri dari muscle spindle. Muscle spindle itu letaknya di tengah, lalu yang kedua adalah di GTO atau Golgi tendon organ. Berarti berada di tendon. Nah, fungsi otot itu sebagai stabilisasi aktif dan sebagai penggerak sendi. Ya. Nah, otot jika tidak digerakkan, ya, jika ada suatu trauma lalu tidak digerakkan, maka dia cenderung akan lebih mengecil atau bahasa ilmiahnya atrofi. Ya, karena tidak ada proses kerja dari sel otot itu sendiri, maka dia lama-kelamaan mengecil. Jadi kalau ada pasien ototnya beda sebelah, berarti otot itu tidak pernah dipakai untuk berkontraksi. Bisa saja karena sakit, bisa saja karena ada kelistrikan yang tidak sampai ke otot, banyak hal. Nah, peran otot juga bisa sebagai stabilisasi aktif maupun stabilisasi pasif. Ya, bisa juga sebagai penggerak, bisa juga sebagai stabilisasi. Nah, ini adalah gambaran di mana jenis EMG bisa dalam bentuk needle atau jarum ditusukkan ke otot. Nah, ini biasanya digunakan oleh dokter syaraf di Indonesia. Ya, jarang di fisioterapi pakai yang needle. Ini biasanya dokter syaraf yang menggunakan. Lalu yang kedua bisa menggunakan pakai elektroda atau pad, ya, itu yang biasa dipakai oleh fisioterapis. Di luar negeri udah familiar, di Indonesia baru ya sudah mulai, tapi tidak terlalu banyak karena memang harganya juga mahal. Nah, ini contoh otot normal, denervated, ataupun miopatik. Kalau kita lihat grafiknya seperti apa? Kalau yang normal itu kontraksinya itu berurutan, stabil, ya. Kalau denervated terputus-putus, ya. Nah, kalau miopati lebih nggak jelas lagi gitu kan, ya kan? Kontraksinya terus-menerus tapi dia kecil sekali. Ya, itu perbedaannya. Jadi EMG itu merekam kelistrikan yang ada di otot. Ya, jadi kita tahu kelistrikan di otot itu seberapa besar, ya, itu. Nah, efek fisiologis dari EMG itu yang pertama adalah meningkatkan
kontraksi otot, meningkatkan kontraksi otot, memfasilitasi kontraksi otot. Yang kedua adalah regain, menstimulasi neuromuscular control. Yang ketiga menurunkan muscle spasm, ya. Yang keempat menstimulasi relaksasi. Jadi sifatnya bisa meningkatkan atau menurunkan kontraksi otot. Nah, kalau kita lihat di sini gambar, kalau yang menggunakan pad itu ada 3 metal, ya, atau kita selalu bilangnya elektroda. Yang 2 itu aktif, yang 1 reference atau yang akan membantu yang aktif ini. Jadi ada 3, dalam satu pad itu ada 3 metal elektroda. Pakainya cuma 1. Maksudnya 1 kali pakai ada 3 itu. Gitu. Nah, mekanismenya ini adalah bagian algoritmanya, ya, di mana pada saat otot berkontraksi, kelistrikannya itu akan diterima oleh elektroda tadi, ya, ditaruh di kulit, di otot. Lalu pada saat kita berkontraksi, kelistrikan yang ada di otot itu direkam, lalu akan menghasilkan suatu feedback. Kalau elektroda dalam bentuk grafik, di monitor akan dalam bentuk grafik. Tapi kalau dalam bentuk suara, maka yang akan terdengar adalah efek suara. Nah, bisa 2 jenis, apakah pasien itu akan meningkatkan atau akan menurunkan. Nah, ini mekanismenya. Kalau meningkatkan berarti akan terjadi peningkatan kekuatan otot. Kalau menurunkan, tujuannya untuk membuat relaksasi otot. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya prinsipnya adalah monitoring dari pasien itu sendiri. Untuk bisa pasien itu mengontrol, dia harus ada feedback dalam bentuk grafik atau audio. Jadi ingat, EMG ini bukan memberikan energi listrik, justru dia merekam kelistrikan yang ada di otot. Itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini. Jika kurang jelas bisa WA atau nanti pada saat kita live Zoom atau Google Meet bisa ditanyakan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.